Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung.
Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan,
Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan 2 mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung.
Potongan tubuh disebar di 3 kabupaten PS Kanit, 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yoshua, Jumat.
Tak hanya itu, ia juga mengatakan ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa, diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual,
memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja.
Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yoshua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas,
Akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan,
Korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yoshua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah,
Pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33,
diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.
Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada Minggu,
tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka,
Paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa, diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan 2 mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut.
Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan, RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain, seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas.
Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa, diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, sedangkan potongan kepala di Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian,
Akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan, RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain, seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025,
dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa, diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur.
Uswatun Hasanah asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan, RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi.
Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi,
Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu,
tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, sedangkan potongan kepala di Desa Selawe,
Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu,
ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah.
Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa, diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan 2 mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka.
Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKP Fauzi membenarkan, RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya,
Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yoshua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa, diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim,
RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah.
tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian,
RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban.
Pengakuan sementara katanya suami Siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami Siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami Sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami Siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami Siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yoshua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu,
tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025.
Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku,
potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun. Lalu,
membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain, seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yoshua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis,
tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa, diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan 2 mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih,
Ternyata mobil Sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur.
Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yoshua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa, diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan.
Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKP Fauzi membenarkan, RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain, seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu,
suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, sedangkan potongan kepala di Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan,
Sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan, RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain, seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim, pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH?
RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yoshua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi.
RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis,
tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir,
tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan 2 mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan
RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain, seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban.
Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa, diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang.
Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman,
Suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang. Pemakaman pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yoshua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, sedangkan potongan kepala di Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023.
Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan,
ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com.
Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu,
tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung.
Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung.
Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap, Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan,
Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual, memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan 2 mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung.
Potongan tubuh disebar di 3 kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulunggaung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat.
Tak hanya itu, ia juga mengatakan ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa, diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Pelaku mutilasi Uswatun Hasanah berinisial RTH, 33, asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung dibekuk polisi. RTH ditangkap di seberang pemakaman umum Bulusari, Jalan Raya Madiun, Ponorogo. Tempat penangkapan tersebut masuk wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. RTH ditangkap anggota Polres Ngawi, Polres Tulungagung bekerja sama dengan tim Jatanras Polda Jatim di Treskrimum Polda Jatim. Kombes Pol Farman membenarkan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah telah ditangkap unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap tadi malam sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 25 Januari, ujar Farman ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.com. Video penangkapan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah itu pun beredar luas alias viral di Instagram. Dalam tayangan, sekitar 10 polisi menangkap RTH yang terlihat sempat memberi perlawanan. Setelah itu pelaku dibawa keliling untuk mencari potongan tubuh korban lainnya. Setelah seharian, RTH kemudian dibawa ke markas Polda Jatim untuk diperiksa atas dugaan pembunuhan berencana. Terungkap, RTH ternyata sudah memiliki istri sah asal Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar itu diduga merupakan pacar RTH. Sehari-hari RTH diduga menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan RTH menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. RTH terakhir kali mengunggah videonya sedang nge-gym pada 12 Juli 2023. Banyak komentar netizen yang mengecam perbuatan RTH karena beraninya sama perempuan. Hal itu tidak seperti aktivitasnya nge-gym dengan badan sempat berotot. Disebut-sebut RTH merupakan suami siri korban. Sebelum digiring ke Polda Jatim, RTH sempat menjalani penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Setelah hampir seharian, akhirnya tersangka RTH dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim pada pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Tersangka RTH tampak turun digelandang oleh beberapa orang anggota kepolisian berpakaian sipil. Selama digelandang ke Polda Jatim, pelaku masih berpakaian kasual,
memakai kemeja lengan pendek warna hitam dengan kondisi kedua pergelangan tangan diborgol ke belakang pinggang. Sesaat setelah membawa tersangka RTH ke dalam gedung tersebut, beberapa penyidik lainnya mulai berdatangan menggunakan dua mobil yang berbeda. Mobil pertama, mobil jenis SUV warna putih, ternyata mobil sarana yang dipakai tersangka membuang jenazah korban, dan mobil kedua, mobil jenis sedan warna hitam yang ternyata merupakan mobil pribadi milik tersangka. Kedua kendaraan tersebut diparkir di area parkir halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim sebagai barang bukti kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Selain itu, beberapa orang anggota kepolisian juga mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam yang telah diikat pada bagian ujungnya. Benda tersebut merupakan barang bukti kasus tersebut. Lalu, petugas polisi berpakaian sipil membawa kantong masuk ke dalam gedung. Potongan tubuh disebar di 3 Kabupaten PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKP Fauzi membenarkan RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Tersangka RTH ditangkap di kawasan Kabupaten Madiun, lalu membuang beberapa potongan tubuh korban di wilayah lain seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Ia itu BB, besok dirilis. Ditangkap di Madiun, mohon waktu, ujar AKP Fauzi di halaman depan gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, malam. Pelaku mutilasi RTH merupakan pria asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sedangkan korban Uswatun Hasanah berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, namun bekerja di Tulungagung. Lalu penemuan koper merah berisi jasad korban tergeletak di dasar parit Desa Dadapan, Kendala, Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, perempuan asal Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah diamankan pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berinisial RTH alias A, 33, diamankan di Kabupaten Madiun oleh tim unit Jatanras. Alhamdulillah, pelaku berhasil kami tangkap Sabtu, sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, kata Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Lantas, siapakah sosok RTH? RTH diketahui berasal dari Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, RTH adalah suami siri korban. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap Farman. Menurut informasi yang dihimpun suryamalang.com, pelaku diketahui telah memiliki istri sah asal Kabupaten Ngawi. Sehari-hari, RTH disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, tutur Nur saat ditemui di rumah duka di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setelah pemakaman korban, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, dilansir tribunjatim.com. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja.
Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Suaminya juga tidak terlihat datang, pemakaman, pungkas Nur. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan,